지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you but I'm super shy, super shy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amela Putri. Saya adalah mahasiswi Tardis Bahasa Inggris Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, semester 6 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa disebut dengan RPP dengan mata pembelajaran BIPA atau Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Dalam RPP yang saya buat, saya menggunakan BIPA tingkat 3 dengan mata pelajaran tentunya adalah Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing atau BIPA. Kemampuan yang terkhususkan dalam materi saya kali ini adalah kemampuan berbicara dengan topik mengenai wisata, dengan alokasi waktu yang saya gunakan adalah 1 kali 90 menit atau sekitar 1,5 jam. Dalam RPP ini mencakup beberapa kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Kompetensi dasarnya berisi mampu terlibat aktif dalam suatu percakapan tentang minat atau kegiatan sehari-hari secara spontan, seperti pembicaraan tentang keluarga, hobi, wisata, ataupun isu-isu umum lainnya. Kemudian indikator pencapaiannya adalah yang pertama, siswa mampu melakukan interaksi tanya jawab dengan teman mengenai wisata. Kemudian yang kedua, siswa mampu menuliskan hasil dari interaksi tanya jawab dengan teman mengenai wisata. Dan yang terakhir adalah siswa mampu menyampaikan hasil dari interaksi tanya jawab dengan teman mengenai wisata dalam bentuk presentasi. Kemudian tujuan pembelajaran dari RPP ini yaitu setelah kegiatan pembelajaran berlangsung, peserta didik dapat mampu melakukan interaksi tanya jawab dengan teman mengenai wisata, kemudian mampu menuliskan hasil dari interaksi tanya jawab dengan teman tentang wisata, dan yang terakhir mampu untuk menyampaikan hasil dari interaksi tanya jawab dengan teman mengenai wisata dalam bentuk presentasi. Dalam RPP ini saya memberikan contoh materi pembelajaran, yaitu terdapat dialog antara dua orang yang terdiri dari Eleanor dan Elizabeth. Dalam dialog tersebut menjelaskan tentang kegiatan wisata apa yang pernah dilakukan Elizabeth yang ditanyakan oleh Eleanor. Kemudian Eleanor menyimpulkan hasil dari diskusi mereka dengan membuat atau menyusun teks dengan menceritakan hasil dari diskusi mengenai wisata yang pernah dikunjungi oleh Elizabeth. Seperti dalam judulnya Destinasi Wisata Favorit. Nama saya Eleanor, saya mempunyai teman yang bernama Elizabeth, destinasi wisata favorit Elizabeth adalah Raja Ampat di Papua, dan yang lainnya. Jadi dalam teks ini berisi semua hasil diskusi dari peserta didik mengenai wisata. Kemudian metode pembelajaran yang saya gunakan dalam RPP ini adalah pembelajaran berbasis proyek, yang kedua adalah pembelajaran kolaboratif, dan yang ketiga adalah tanya jawab, serta yang terakhir adalah penugasan. Sebenarnya apa sih metode pembelajaran berbasis proyek atau metode-metode lainnya itu? Jadi dalam RPP ini, metode pembelajaran berbasis proyek ini, siswa dituntun oleh gurunya untuk melakukan proyek-proyek penelitian atau investigasi nih tentang topik yang relevan dengan pembelajaran tadi mengenai wisata. Kemudian peserta didik dapat bekerja secara mandiri ataupun bekerja dalam kelompok. Nah, dari bekerja dalam kelompok ini lanjut ke metode pembelajaran yang kedua, yaitu pembelajaran kolaboratif. Jadi dari pembelajaran kolaboratif itu gabungan antara siswa satu dengan siswa yang lainnya untuk mendiskusikan hal-hal yang relevan yang terkait dengan materi pembelajaran kali ini, yaitu mengenai wisata. Nah, kemudian hasil temuan-temuan yang telah mereka diskusikan tadi, hasilnya itu dapat disampaikan melalui bentuk laporan atau bentuk presentasi. Nah, untuk dalam RPP ini saya memfokuskan peserta didik untuk melakukan presentasi untuk hasil akhirnya. Kemudian kita akan masuk ke dalam hal yang paling krusial, hal yang paling sangat amat penting untuk sebuah RPP, untuk sebuah penyusunan RPP, yaitu adalah kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran ini terdapat 3 tahap, yaitu pembukaan, kegiatan inti, serta penutupan. Dalam kegiatan pembukaan sendiri terdapat beberapa tahap lagi, yaitu yang pertama, guru mengawali kelas dengan memberikan salam kepada peserta didik. Kemudian yang kedua, guru memimpin berdoa menurut dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang ketiga adalah guru dan peserta didik menyanyikan lagu Indonesia Raya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya menurut saya adalah hal yang sangat penting dilakukan bagi pembelajar dan pembelajar BIPA, karena sebagai bentuk penghormatan atas apa yang ingin kita pelajari hari ini. Tentunya yang ingin kita pelajari kan tentang bahasa Indonesia sendiri, jadi kita harus tahu sisi terluar dari Indonesia itu sendiri dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian
Yang keempat adalah guru menanyakan kabar murid dan kegiatan yang telah dilakukan. Yang kelima, guru memeriksa kehadiran peserta didik untuk memastikan siapa saja peserta didik yang tidak masuk atau yang sakit atau yang alasan lainnya. Kemudian yang keenam adalah guru menjelaskan manfaat dan informasi mengenai materi pembelajaran yang akan dimulai. Kemudian dalam tahap pembukaan, yang terakhir adalah guru memotivasi peserta didik. Tujuan dari memotivasi peserta didik ini agar peserta didik tidak kalah semangat nih dengan gurunya untuk belajar dan lebih giat lagi mengenali bahasa Indonesia. Baik, kemudian masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu kegiatan inti. Kegiatan inti ini dilakukan dengan berbagai tahap juga. Yang pertama adalah guru menyajikan berbagai contoh gambar mengenai destinasi wisata. Jadi nanti guru akan menyajikan gambar-gambar mengenai destinasi wisata yang akan dibagikan kepada peserta didik. Kemudian ini digunakan agar peserta didik tidak merasa bosan dan merasa monoton dari pembelajaran mengenai destinasi wisata kali ini. Kemudian guru meminta peserta didik untuk menyebutkan contoh wisata yang pernah peserta didik kunjungi. Jadi dari gambar-gambar yang tadi sudah disajikan oleh guru, peserta didik diharapkan mampu menyebutkan contoh wisatanya. Karena kan sebelumnya peserta didik udah tahu nih, oh wisata tuh artinya ini, dan wisata tuh oh ini loh gitu. Nah, karena peserta didik sebelumnya sudah tahu apa itu wisata, apa itu contoh-contoh wisata dari gambar-gambar yang telah disajikan, peserta didik juga tidak akan kesulitan untuk menyebutkan wisata apa saja yang pernah dikunjungi. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik mengamati video contoh bertanya jawab tentang wisata dengan teman sebangku. Jadi nanti akan disajikan contoh video dari YouTube untuk lebih memastikan bahwa peserta didik lebih mengerti materi pembahasan tentang hari ini. Kemudian yang keempat adalah guru meminta peserta didik untuk mencatat isi percakapan dari video tersebut. Nah, hal ini dilakukan untuk mengukur seberapa jauh peserta didik paham mengenai materi-materi yang telah disampaikan, mulai dari contoh gambar, contoh dialog yang tadi di atas dari materi pembelajaran, kemudian contoh dari video. Jadi nanti peserta didik akan mudah untuk mengetahui apa saja dialog yang harus dipertanyakan, apa saja hal yang harus dijawab dari pembahasan mengenai wisata. Kemudian yang kelima adalah guru membagi peserta didik dalam beberapa kelompok, terdiri atas 2 anggota. Nah, dari RPP kali ini saya hanya membagi 2 anggota saja. Nah, kelompok tersebut dimaksudkan agar peserta didik mampu merealisasikan dengan teman-teman sekelompoknya untuk berdialog mengenai wisata seperti yang sudah dicontohkan dalam gambar atau yang sudah dicontohkan dalam video. Kemudian, guru akan meminta peserta didik untuk mencatatkan hasil diskusi tersebut yang nanti hasil akhirnya akan dipresentasikan dari perwakilan anggota kelompok tersebut. Untuk pembahasan yang terakhir dari kegiatan inti adalah peserta didik yang lain dapat memberikan tanggapan dari hasil presentasi tersebut. Yang terakhir adalah kegiatan penutup. Kegiatan penutup juga terdiri atas beberapa tahap. Yang pertama adalah peserta didik mampu menyimpulkan kegiatan pembelajaran didampingi oleh guru. Jadi peserta didik dari sini diukur kemampuannya, seberapa jauh pemahamannya mengenai pembelajaran yang telah diajarkan, yang telah disampaikan, yang telah dicontohkan. Nah, untuk yang selanjutnya, guru dan peserta didik melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Jadi, untuk meminimalisir kestresan siswa atau peserta didik, guru akan bertanya bagaimana perasaan peserta didik setelah pembelajaran hari ini. Itu juga dimaksudkan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan peserta didik dalam memahami pembelajaran. Kemudian kayak apa yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya jika ada yang kurang dipahami. Dan yang terakhir adalah guru memberikan tugas rumah atau PR kepada peserta didik berupa video praktek yang berisi wawancara. Nah, dari tugas rumah atau PR ini dalam RPP ini saya membuatkan untuk peserta didik agar membuat video praktek yang berisi wawancara dengan tetangga di sekitar rumahnya mengenai destinasi wisata favorit yang telah dikunjungi oleh tetangga tersebut. Jadi sebagai hasil dari realisasi pembelajaran kali ini gitu. Jadi peserta didik tidak hanya paham secara materi tapi paham juga
bagaimana untuk merealisasikannya secara nyata di kehidupan aslinya. Kemudian yang terakhir dari tahap kegiatan pembelajaran kali ini di bagian penutup, yaitu guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Dalam RPP yang saya buat kali ini, saya menggunakan beberapa media pembelajaran untuk digunakan dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama yaitu video YouTube, kedua gambar dari aplikasi Pinterest, yang ketiga adalah laptop, yang keempat adalah proyektor, dan yang kelima adalah pengeras suara. Video YouTube digunakan untuk menyajikan video contoh untuk berdialog bagi siswa, menanyakan tentang destinasi wisata yang pernah dikunjungi oleh siswa lainnya. Kemudian gambar-gambar dari Pinterest disajikan untuk peserta didik agar lebih paham apa itu wisata, apa itu contoh dari wisata, dan agar tidak terlalu monoton dalam pembelajarannya. Kemudian yang ketiga, butuh laptop untuk menggunakan video YouTube tersebut. Kemudian dibutuhkan juga proyektor dan pengeras suara sebagai alat untuk penyalur dari video YouTube yang ada di laptop agar bisa dilihat dan didengarkan oleh seluruh peserta didik. Kemudian sumber pembelajaran yang digunakan dalam RPP kali ini adalah buku panduan pengajaran MIPA. Dan yang terakhir, masuk ke tahap penilaian. Dari tugas-tugas yang telah saya lakukan tadi, indikator pencapaian kompetensi yang dilakukan adalah yang pertama, mampu melakukan interaksi tanya jawab dengan teman mengenai wisata. Kemudian mampu menuliskan hasil dari interaksi tanya jawab dengan teman mengenai wisata. Dan yang terakhir adalah mampu mempresentasikannya di depan hadapan guru dan juga teman lainnya. Teknik penilaiannya adalah tes tulis dan bentuk penilaiannya adalah uraian. Kemudian dari tes tulis tersebut yang berupa uraian, berbagai instrumen dilakukan. Contohnya seperti lakukanlah tanya jawab dengan teman sekelompok Anda sesuai dengan contoh yang terdapat dalam video seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian yang kedua, tuliskan hasil tanya jawab tentang wisata yang pernah dikunjungi teman Anda. Instrumen yang ketiga adalah buatlah paragraf hasil tanya jawab dengan teman Anda. Dan yang terakhir adalah ceritakan hasil tanya jawab Anda di depan kelas. Jadi hasil-hasil diskusi tersebut akan terrealisasikan secara nyata ketika hasil akhirnya nanti dipresentasikan di hadapan guru dan teman sekelas lainnya. Jadi dari tugas-tugas tersebut, siswa ini dapat dinilai menggunakan tanda bacanya, kemudian penggunaan kata gantinya, penggunaan ejaan, serta penggunaan diksi. Nah, jika dirasa nanti hasilnya sudah maksimal, maka skor yang akan siswa dapatkan adalah 25 dari masing-masing indikator. Dan nanti total hasil skornya adalah 100. Untuk yang terakhir adalah di nomor 4, nanti dari masing-masing siswa yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya akan ditulis namanya, kemudian diksi yang digunakan, kelancarannya seperti apa, intonasi dan pelafalannya, kemudian kejelasan intonasinya, kemudian ada jumlah dari skornya, terus nilai dan keterangannya. Misalnya keterangan itu digunakan untuk seharusnya digunakan lebih banyak diksi ini, atau penggunaan bacaannya harusnya menggunakan tanda baca ini, dan sebagainya. Ya, mungkin cukup sekian dari saya mengenai materi dari RPP yang telah saya buat untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.